Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi ini kalau kami bisa hadir bersama-sama secara onsite beribadah di gedung gereja ini, dan sebagian jemaatmu juga masih beribadah secara online di rumah. Biarlah kebersamaan kami di dalam altar-Mu ini memberikan sebuah pemahaman bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh patut disembah, dan kasih setianya tetap ada. Karena kami ada hari ini semua karena kemurahan Allah. Biarlah kami tetap setia di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga suatu hari kelak ketika kami dipanggil, kami akan menempati tempat yang indah oleh karena janji yang telah Allah berikan dan ketaatan bahkan kesetiaan kami selama kami di dalam dunia ini mengikuti Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Demi nama Yesus Putra Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kembali kita bisa berjumpa di dalam ibadah pagi minggu ini. Ya, saya mengucapkan selamat Paskah. Saudara, kemenangan Kristus seharusnya membangkitkan kita untuk tetap eksis, ya, mengerjakan amanat agungnya. Dan kemenangan Kristus juga terus memotivasi kita untuk tetap taat dan setia melayani Dia sebagai hamba yang setia. Saudara, di pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan satu tema, hamba yang setia dan yang jahat. Mari kita lihat Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Sekali lagi saya akan bacakan bagian ini supaya Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa melihat bagaimana dan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang dan pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats bacaan kita pagi hari ini memberikan sebuah informasi yang sangat jelas mengenai sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara, bagian perikop ini adalah bagian daripada rangkaian dari nats-nats yang ada di atas atau sebelumnya, yang juga membahas mengenai eskatologi atau mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam perikop ini juga Tuhan Yesus ingin menyampaikan sebuah pengajaran yang sangat penting yang mungkin seringkali dilalaikan oleh orang atau seringkali terlewatkan atau dilupakan oleh orang ataupun dianggap biasa-biasa saja. Sebab itu Yesus mengangkat bagian ini untuk memberikan sebuah pengajaran yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan di dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan tentang dua kehidupan dari dua orang pribadi, yaitu hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan tadi secara berurutan, saudara, maka kita akan melihat atau menemukan bagaimana tanggung jawab dan tugas bahkan hadiah
sebagai kehormatan yang didapatkan oleh kedua hamba ini, baik yang baik maupun yang jahat. Yang pertama, untuk hamba yang setia, dia diangkat oleh tuannya, ya. Dikatakan bahwa dia diangkat oleh tuannya. Berarti saudara-saudara, ada sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh tuannya untuk menjadi milik bagian daripada kepemilikan tuannya itu. Dan kemudian dia diberikan tugas sebagai kepercayaan untuk memberi makan hamba-hamba milik tuannya pada waktunya. Seringkali kita melihat di dalam Alkitab memberikan gambaran-gambaran seperti ini, ya. Daerah Timur Tengah misalnya, seringkali orang-orang kaya memiliki banyak budak atau pekerja di ladangnya ataupun di rumahnya. Ia mulai melihat adakah orang-orang yang terpilih yang bisa dijadikan sebagai wakilnya atau sebagai tangan kanannya untuk bisa mengurus seluruh aktivitas kegiatan yang ada di kebun maupun juga di rumahnya, dan termasuk atas budak-budaknya. Dan dikatakan tuan daripada hamba ini menemukan bahwa dia adalah orang yang tepat. Yang ketiga, ketika tugas itu diberikan, ia melakukannya secara bertanggung jawab. Artinya saudara-saudara, pekerjaan ini dikerjakannya bukan saja selagi ada tuannya, tetapi sekalipun tanpa tuannya hadir di sana, ia tetap setia untuk melakukannya. Dan oleh ketaatan dan kesetiaannya itu, pada bagian akhir firman Tuhan bilang, ia diangkat menjadi pengawas atas harta milik tuannya dan diberikan penghargaan atas pekerjaannya itu. Luar biasa, saudara. Disinilah kita bisa melihat keistimewaan atau kualifikasi dari seorang hamba yang taat dan setia. Bagaimana dengan hamba yang jahat itu? Dan hamba yang jahat, ia juga dipanggil oleh tuannya, diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan hamba yang baik ini. Tetapi di dalam perjalanannya tidaklah demikian. Hamba yang jahat ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya selagi tuannya itu ada. Karena Alkitab berkata ketika dia sudah lama menanti dan tuannya tidak datang-datang juga, dia berpikir, tuanku pasti tidak akan datang lagi. Maka mulailah muncul kebiasaan hidup lamanya, niat buruknya yang menguasai hati dan pikirannya kembali muncul. Ya, dikatakan dia tidak melakukan tugas dengan baik. Ia mulai memukuli hamba-hambanya, bahkan minum mabuk bersama dengan orang-orang yang jahat. Ini artinya saudara bahwa hamba yang jahat ini melanggar perintah atau peraturan tuannya. Di dalam kondisi yang demikian dia sangat mengabaikan apa yang harus dia kerjakan, yang diberikan oleh tuannya. Saudara, Alkitab berkata bahwa tuannya datang seketika itu dengan tanpa memberitahukannya, dan tidak ada seorang pun tahu kapan waktunya tuannya itu akan kembali. Dan ketika didapati hamba yang jahat ini tidak melakukan tanggung jawabnya secara benar, bahkan menyiksa hamba-hamba yang lain, maka ia dibinasakan oleh tuannya. Dan dikatakan inilah konsekuensinya bagi mereka yang tidak taat kepada peraturan tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini, tentulah kita dapat menarik kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Saudara, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan gambaran dua tipe orang di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua mengenai gambaran dua tipe orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang setia. Ya. Dan tipe orang yang kedua adalah orang yang tidak setia alias yang jahat. Saudara, kita tahu bahwa semua orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, mereka telah menjadi bagian kepemilikan Kristus. Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan, dan mereka adalah hamba-hambanya. Tentunya sebagai hamba, mereka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan seperti apa yang diperintahkan oleh tuannya dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 firman Allah berkata demikian.
Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika Rasul Paulus menyampaikan bagian firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus, tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen di sana mawas diri dan sadar bahwa sekarang hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri, tetapi adalah milik Allah. Kalau mereka tahu bahwa hidup mereka adalah milik Allah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka selain menjaga hidup mereka di dalam kekudusan, mereka juga mengabdikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Itu prioritas tertinggi yang Allah mau untuk dikerjakan di dalam hidup kita semua. Demikian juga dengan Anda dan saya. Apa yang Anda dan saya alami hari ini, semua itu berasal dari Allah. Anugerah terbesar yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan kita nikmati menjalani hidup ini untuk kesukaan kita. Tetapi kita harus mengalihkan fokus kita dari dunia ini untuk melihat kepada apa yang menjadi bagian kita, yakni mengerjakan tugas panggilan Tuhan itu selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap orang percaya disebut sebagai hamba, memiliki Tuhan yaitu Kristus atau Allah, dan kita ini siap melayani Dia. Sebab itu melayani Tuhan bukanlah beban yang harus kita hindari. Melayani pekerjaan Allah bukanlah beban yang harus kita takuti. Tetapi melayani Allah seharusnya menjadi sebuah kesempatan yang harus kita hargai. Melayani Allah harus menjadi kesempatan yang harus kita rindukan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ingatkah kita tentang lirik lagu mengenai hidup ini adalah kesempatan? Ketika penulis lagunya atau pengarang lagunya, sebelum dia menuliskan bagian ini, ia sedang mengalami pergumulan yang sangat berat karena anak sulungnya mati atau tabrakan, kecelakaan dan meninggal. Ia rasa begitu terpukul di dalam kondisi yang demikian. Ia mulai merenungkan arti hidup yang sesungguhnya. Dan muncullah lirik lagu ini, hidup adalah kesempatan. Kalau Anda dan saya mengerti hidup ini adalah kesempatan, jangan lalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya apa yang menjadi bagian kita itu dapat kita kerjakan dengan lebih baik lagi. Karena inilah yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang pengusaha besar. Ia memiliki sebuah perusahaan, 10 perusahaan besar. Bukan satu perusahaan, 10 perusahaan besar. Setelah dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia masih bermain-main. Pendetanya katakan, ayo setia baca Alkitab, saat teduh berdoa. Dia masih bermain-main, ya. Disuruh ikut pelayanan, sorry saya sibuk, banyak kegiatan, banyak meeting, karena begitu banyak urusan-urusan di dalam perusahaan. Saudara, sampai suatu ketika perusahaannya mengalami satu masalah. Akhirnya yang memiliki perusahaan ini dia ditangkap oleh polisi oleh karena hal yang biasa saja, saudara, ya, bukan tindakan-tindakan kriminal atau apa penggelapan, bukan. Tapi dia ditangkap oleh polisi, ditaruh di sebuah tempat gitu. Ya, istilahnya dikurung sementara lah. Jadi mereka itu 2 orang. Waktu mereka dikurung, disitulah dia teringat, saya tidak melakukan kejahatan apa-apa, usaha saya bersih, tapi kenapa saya ditangkap? Akhirnya datanglah hamba-hamba Tuhan untuk membuat persekutuan. Biasa kalau di area-area seperti itu kan datang tuh hamba-hamba Tuhan bikin persekutuan doa, ya, kayak di penjara-penjara atau apa. Nah, Bapak itu ada di sana. Hamba Tuhan ini mulai mengingatkan supaya mereka tetap setia menjalani Tuhan. Akhirnya dia berpikir, inilah saatnya, rupanya Tuhan menempatkan saya di sini, di mes gratis ini untuk belajar tentang Dia. Nah, akhirnya dikasih Alkitab, saudara, dia baca Alkitab itu, ditahan selama 2 bulan. 2 bulan, saudara,
Alkitab 66 pasal habis dibacanya. Dan begitu habis saudara, dia keluar dari tahanan. Hebat ya saudara. Wah, setelah dia keluar dari tahanan, dia bilang begini, saya sekarang mau melayani Allah. Saya akan sungguh-sungguh melayani Allah. Saya kenal orang ini. Walaupun mempunyai kedudukan sangat baik secara sosial, tapi orang yang rendah hati. Dia cuma bilang begini, Pak, kalau ada jemaat yang membutuhkan sesuatu, kalau saya bisa bantu, beritahukan saya. Istrinya juga bilang begitu. Dan saudara, kalau di gereja, ya, walaupun dia adalah majelis, dia tidak sungkan-sungkan melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Koster. Walaupun dia pakai dasi, pakai jas, angkat kursi dia lakukan. Kalau dia ada yang kotor, dia rela loh saudara, ambil pel dia gosok saudara. Kami bilang jangan Pak, biar itu pekerjaan Koster. Tidak, saya mau lakukan seperti biasa saja dia bilang. Jadi kalau kita itu saudara ada acara-acara besar, kadang-kala dia turun, dia datang sampai keringatan begitu saudara. Dia bisa angkat-angkat barang-barang begitu. Wah, kami kadang-kala merasa janganlah, tidak usah lakukan karena memang ini bukan pekerjaan kamu. Tapi bagi dia bilang saya ingin melayani dengan tulus hati. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ketika saya melihat pribadi orang seperti ini, saya kagum tentang kesadarannya. Betapa dia merasa bahwa hidupnya itu karena Tuhan. Maka dia akan memberikan yang terbaik. Melalui hidupnya ia memuliakan Allah kembali. Bagaimana dengan kita hari ini? Tidak mudah. Tetapi saya percaya kalau kita mau dan bergantung kepada Allah Roh Kudus, maka kita akan dimampukan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, seringkali orang mempertanyakan tentang pelayanan. Mengapa kita harus melayani Allah? Atau apa dasarnya sih kita harus melayani Allah? Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai dengan 3. Efesus pasal 2, mari kita baca. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Allah. Firman Allah berkata demikian. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Dan ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Inilah keadaan manusia sebelum mereka membuka hati bagi Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Anda dan saya adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Inilah kata yang tepat bagi kita. Karena kita adalah orang-orang akan binasa masuk ke dalam neraka atau api penghukuman. Namun saudara-saudara, kita melihat di dalam kondisi yang demikian, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya. Karena tidak ditemukan kebaikan apa-apa, sedikit kebaikan pun tidak ada di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dalam teologi Calvin ya, disebut dengan total depravity, yang artinya kerusakan total. Tidak ada sesuatu yang istimewa lagi dalam hidup manusia. Nah, saudara, di dalam kondisi yang demikian, Allah di dalam ayat 4 dan 5, Allah dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Luar biasa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, landasan dan dasar pelayanan kita bagi Allah adalah karena Anda dan saya telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Diri Yesus sendiri telah dikorbankan untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan dikatakan bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita itu merupakan sebuah anugerah, bukan hasil usaha kita. Seperti dikatakan oleh ayat 8. Setelah Anda dan saya mendapatkan keselamatan yang kekal itu, Allah dikatakan telah menubuatkan kita atau membuatkan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus.
Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang baik yang dipersiapkannya sejak semula supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Anda dan saya sebagai orang-orang percaya telah dipersiapkan dan dipanggil Allah untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya, yakni melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah inginkan. Nah, saudara-saudara, kalau ada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang tidak mau melayani Allah, itu artinya dia telah kehilangan panggilan hidupnya. Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mau melayani Allah, itu artinya dia telah kehilangan panggilan hidupnya. Dunia menguasainya. Ego dan kebiasaan hidupnya membaur dengan cara-cara dunia. Yesus berkata kepada para murid di dalam Matius pasalnya yang ke-20, apa yang dikatakan Yesus di sana? Dikatakan orang dunia atau para pemimpin dunia melakukan tanggung jawab atau pekerjaan ini dengan menindas dan membuat orang lain menjadi resah. Tetapi saudara-saudara, tidak demikian dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus melakukan tanggung jawab kita bukan untuk melukai orang lain, tetapi melayani sesama di dalam kasih. Saudara, meskipun demikian, masih banyak orang yang mengacuhkan bersikap masa bodoh terhadap pelayanan. Padahal Allah telah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk dikerjakannya. Ingatkah kita cerita tentang 10 anak darah, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh? Ketika yang bijaksana menyongsong mempelai pria yang akan datang, ia membawa pelita dan buli-buli sebagai minyak cadangan. Tetapi 5 anak darah yang bodoh ini santai saja. Mereka sama-sama membawa pelita, tetapi tidak membawa buli-buli sebagai cadangan minyaknya. Mungkin mereka berpikir, buat apa kita capek-capek membawa itu, terlalu berat buat kita. Tahu sebentar lagi mempelai akan datang. Dan mereka mungkin berpikir, saudara kita yang 5 orang itu kan membawa minyak cadangan. Kalau kita kehabisan, masa iya saudara kita tidak mau menolong, membantu, memberikan sedikit minyaknya kepada kita? Gak mungkin, itu pikirannya. Setelah mereka menanti sekian lama, mempelai juga belum datang-datang. Tetapi ketika mereka tertidur, ada suara berkata, bangunlah, songsonglah dia, mempelai datang. 10 orang itu bangun, yang bijaksana tahu lampu mereka hampir padam. Mereka mengambil buli-buli dari minyak itu dan mengisinya. Dan kemudian yang bodoh datang dan mencoba untuk meminjam atau memintanya. Dan mereka yang bijaksana katakan, maaf, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Saran kami adalah belilah ke penjual minyak. Ketika mereka sedang membeli minyak, datanglah mempelai pria. Yang bijaksana ini yang menanti bersama-sama dengan yang masuk dalam perjamuan pesta. Dan kemudian yang bodoh ini setelah membeli minyak, mereka ikut ke tempat pesta. Ketika mereka mengetuk pintu, apa yang terdengar? Sang tuan yang membukakan pintu itu dan berkata, maaf, aku tidak mengenal engkau. Anyahlah engkau sekalian dari hadapanku. Sebab itu firman Allah katakan berjaga-jagalah. Karena kita tidak pernah tahu kapan, waktu dan saatnya Kristus akan datang. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya Anda dan saya tetap fokus kepada apa yang menjadi bagian di dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, inilah sikap kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang benar. Yang pertama adalah tetap setia di dalam melayani Dia. Kenapa Anda dan saya harus tetap setia di dalam melayani Dia? Karena ketika kita terlibat di dalam pelayanan, mengambil pelayanan, dan di dalam sungguh-sungguh melakukannya, maka kita saudara akan terfokuskan pikiran hati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan serius. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka kita akan kehilangan fokus. Seperti hamba yang jahat, ketika dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh tuannya, asal-asalan saudara, maka pengaruh dunia itu menguasai hatinya dan menjadi jahat.
Ia mulai menganiaya rekan-rekan yang lain, menganggap dia sebagai pemimpin. Bahkan juga makan minum pesta pora dengan orang-orang yang tidak benar. Dan dia lakukan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan? Saudara, menjalani hidup ini jangan sampai kita kehilangan fokus. Tuhan menginginkan agar kita tetap eksis di dalam melayani Dia. Kesetiaan dan ketaatan kita di dalam melayani Tuhan merupakan bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian yang ini Yesus berkata bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita dapat mengetahui mana yang baik, apa yang benar, yang dapat kita kerjakan menurut rencana Allah. Anda dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal. Anda dan saya telah diberikan kemenangan melalui kebangkitan Kristus. Ini merupakan dasar dari iman kita. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, iman kita akan menjadi sia-sia. Hargai Dia, hormati Dia, dan nantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Ya, nantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Kalau Pendeta Randy membuat tema kemarin tentang Paskah dan sekarang untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini mengingatkan di balik daripada kemenangan kita harus tetap setia, bahwa kita harus melakukan kehidupan menurut cara Tuhan di dalam kemenangan itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, mewaspadai hidup kita agar tidak terhilang. Yang kedua, saudara-saudara, cara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah bersekutu dengan Dia. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, kita lihat sebentar bagian ini. Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Allah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan kita sedang membangun sebuah relasi yang dekat dengan Allah. Di dalam kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita semakin mengenal Dia, semakin membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, dan membuat kita semakin mencintai Dia lebih daripada segala sesuatu. Itu yang Tuhan mau. Jangan lewatkan kebiasaan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan, kita abaikan atau kita biarkan. Karena dengan kedekatan kita dengan Tuhan, maka iman kita ini semakin kuat. Belajarlah dari Yesus. Di dalam Markus pasal pertama ayat 35, dikatakan bahwa Yesus bangun pagi-pagi. Yang dilakukan adalah Dia datang membangun relasi dengan Bapaknya. Ia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani dan Dia mulai berdoa. Yesus memberikan contoh dan teladan kepada para murid supaya mereka tahu apa dan mengapa mereka menjalani hidup seperti ini. Setelah itu Yesus katakan, marilah kita melayani. Keberhasilan pelayanan Yesus ditunjang oleh relasinya yang begitu dekat dengan Allah. Saudara, hidup di tengah-tengah situasi hari ini tidak mudah. Tekanan hidup membuat orang menjadi kalaf, membuat orang menjadi lupa akan nilai hidupnya, membuat orang menjadi liar di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Ia tidak lagi melihat tentang siapa dirinya, tetapi yang penting baginya adalah bagaimana mempertahankan hidup hari ini supaya dia bisa tetap eksis. Dan ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang, bukan? Mereka melukai, menyakiti, dan melakukan apa saja untuk kesukaan mereka dengan tidak melihat pengorbanan orang lain sebagai sebuah penderitaan. Tuhan tidak menginginkan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang melakukan ini karena mereka tidak memiliki fokus hidup kepada Allah dan tidak memiliki rasa hormat dan takut sedikit pun kepada Tuhan. Seperti hamba yang jahat tadi. Ia menganggap remeh, buat apa kita menunggu Tuhan datang, ya? Saya tidak percaya lagi Tuhan nanti akan datang. Memang Alkitab katakan kedatangan Kristus itu tidak bisa direncanakan. Dan dalam waktu yang tidak bisa kita mengerti. Yesus pun waktu itu ditanya, kapan engkau akan kembali? Dia katakan hanya Bapa yang tahu. Malaikat dan anak sendiri pun tidak tahu.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya Anda dan saya dapat membangun relasi yang intim dengan Allah. Kedekatan kita dengan Tuhan ini akan membangkitkan semangat kita untuk tetap setia sebagai hamba yang taat. Di masa-masa pandemik ini juga saudara, kenapa kita harus mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan? Karena saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dengan Tuhan. Kita lihat saudara-saudara, banyak orang ya, ketika mereka tidak berelasi dengan Tuhan, tidak mau beribadah lagi dengan Tuhan dengan alasan kapan gereja belum buka. Setelah gereja buka pun mereka belum mau datang juga ya, atau memang mereka belum siap. Ketika mereka ibadah secara online pun mungkin hati mereka tidak terarah ke sana. Dan ini menjadi problem dan beban yang berat bagi gereja di masa-masa sekarang ini. Sebab itu saya juga menganjurkan kepada jemaat-jemaat yang ikut ibadah online, jika memungkinkan di gereja tidak ada lagi pembatasan, hadirlah secara onsite. Kepada ibadah ragawi itu penting bagi kita. Karena kita adalah ciptaan sosial yang membutuhkan relasi kepada sesama kita. Dan kita tidak bisa hanya beribadah secara onsite saja. Walaupun kemajuan zaman dan teknologi itu mendukung kita, tetapi setelah situasi kembali normal, kita harus belajar. Saudara, di tempat kami begitu sulitnya kami menggembalakan jemaat, mengembalikan mereka kembali untuk ibadah secara onsite, begitu susahnya. Dan ini yang menjadi dilema bagi kami, mengingatkan kepada mereka terus supaya bisa tetap setia mengikuti Tuhan. Kadang-kala kita mau mendeteksi berapa banyak jemaat yang ikut di Zoom, ikut di YouTube. Ada yang bilang, Pak, aku ikut di YouTube. Kita kan gak bisa tahu nih saudara, bener gak dia ikut di YouTube? Kan kita gak bisa mendeteksi wajahnya, tapi kalau di Zoom masih kelihatan tuh. Kalau kadang kita di Zoom tuh, langsung kita klik, ya, kita bisa lihat, oh si Anu. Satu keluarga 6 orang ya, 5 orang nih satu keluarga, oh 2 orang satu keluarga, kita masih bisa. Tapi kalau di YouTube kita gak bisa tahu. Bisa saja orang lain yang mengikuti ibadah itu, tapi yang jemaat di tempat kita sendiri tidak beribadah. Ini tidak gampang Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita kembali, jangan lengah, sadarlah. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun tahu akan saat dan waktunya. Tetapi kalau kita menjadi hamba yang setia, yang taat, ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan pelayanan kita, jangan takut. Ketika dia datang, penghargaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang taat dan setia sampai kepada akhirnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh menguatkan iman kami. Tidak mudah bagi kami ya Tuhan untuk bisa tertib menjalankan perintah Allah di dalam kehidupan ini. Karena ada begitu banyak tantangan dan godaan di tengah-tengah dunia ini yang seringkali menyeret hati dan pikiran kami untuk tidak setia kepada Allah. Hamba berdoa buat semua jemaat, Tuhan Engkau memberkati. Berkati Pak Randy dan Ibu dan semua majelis supaya dapat bergandengan tangan bersama melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ini ditinggikan dan dimuliakan, dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji-puji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.